Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruzikin. Di sini saya berperan sebagai suami pemilik tanah. Saya Ida Farida, di sini saya sebagai pemilik tanah. Nama saya Fitria Nindya Ramadhani, di sini saya sebagai penyerobot tanah. Nama saya Ulia Iza Afkarina, di sini saya sebagai saudara penyerobot. Perkenalkan, saya Debbie Sagitaria Triwulandari, saya di sini sebagai mediator. Saya Nadia Sari sebagai penilaian ahli hukum agraria. Saya Dini Ratna Widianti, Saya Santiana Febrianti. di sini kami berperan sebagai tetangga. Saya Farsabi Ramadan, saya sebagai Pak Kades atau konsultan. Di suatu desa, tepatnya di Desa Alas Buluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, terdapat dua rumah yang bersebelahan. Rumah pertama dimiliki oleh Ibu Ida dan juga suaminya Rojikin. Sedangkan rumah kedua dimiliki oleh Ibu Fitri beserta dengan saudaranya Ulia. Suatu hari, Ibu Ida dan suaminya baru kembali ke kampung halamannya setelah 2 tahun merantau di luar negeri. Keesokan harinya, Ibu Ida sedang melihat-lihat di sekeliling halaman rumahnya. Sembari melihat-lihat kampung halamannya yang banyak akan perubahan itu, Ibu Ida terperanjat ketika mengetahui di samping rumahnya sudah terbangun sebuah rumah yang melebihi batas tanah Ibu Ida. Loh, kok ini ada bangunan baru ya? Yang kemudian hal itu ditanyakan oleh Ibu Ida kepada tetangga-tetangga yang tengah menyapu halaman rumahnya masing-masing. Ini rumahnya siapa ya, Mbak? Mbak Fitri ya, Mbak Fitri sama. Oh, itu udah berapa lama? Kalau bangunannya sekitaran 2 bulanan, Mbak. Kalau tempat ini kayak cuma baru-baru ini deh, kayak 1 bulanan gitu. Oh, berarti masih baru ya? Iya. Bangunnya 2 bulan, terus baru tempatinnya 1 bulan. Iya. Oh alah, iya. Mbaknya dari mana? Ini Mbak, saya pulang merantau. Oh, Pantes. mana rumahnya, Mbak? Ini udah lama Mbak nggak ini pulang. Terus pulang-pulang itu ada bangunan ini baru. Kenapa, Mbak? Itu ngelubi tanahnya saya Mbak. Jadi saya merasa dirugikan dong Mbak. Oh iya. Oh, lebih baik Mbak ke Mbak Fitri langsung. Gitu Mbak. Oh ya udah ya Mbak, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Seusai berbincang-bincang atau menanyakan hal tersebut, Ibu Ida langsung mendatangi rumah Ibu Fitri untuk menanyakan hal tersebut dan melakukan negosiasi. Ini benar rumahnya Mbak Fitri? Ya, benar. Udah berapa lama Mbak tinggal di sini? Ya, kisaran 1 bulan yang lalu. Oh baru ya? Jadi gini Mbak, saya kesini tuh mau bilang kalau rumahnya Mbak itu bangunnya lebih dari tanahnya saya yang di belakang. Enggak sih, Mbak, soalnya saya waktu itu beli tanahnya, bangunannya udah pas. Batasnya tuh sebelahnya pohon mangganya itu. Oh, tapi Mbak saya punya sertifikat tanahnya. Terus tanah sampean bangun rumah itu di rumahnya saya Mbak. Enggak, Mbak, waktu itu saya belinya kata para saksi, batasnya itu sebelahnya pohon mangganya itu, Mbak. Loh, ada apa ya, Mbak? Ini Mbak, kan ini baru bangun rumah ya? Ya. Nah itu lebih tanahnya saya Mbak yang di belakang. Oh, yang belakang sebelahnya pohon mangga itu lah, Mbak? Iya. Itu emang dari dulu, Mbak. Dari Tapi- dulu sebelahnya pohon mangga. Tapi Mbak, saya punya Tanahnya. sertifikat tanahnya itu rumahnya sampean bangun lebih tanahnya saya. Jadi enaknya gimana Mbak? Mau dirobohin atau mau ganti? Ya nggak bisa, Mbak, itu udah jadi tanah saya. Iya, Mbak. Tapi di sini saya merasa dirugikan loh Mbak. Loh, ya nggak bisa, Mbak. Ya gimana? Ya udah Mbak kalau kayak gitu, saya pamit pulang. Ya, Mbak. Setelah dilakukan negosiasi, kedua belah pihak masih belum menemukan titik penyelesaian di antara keduanya. Akhirnya Ibu Ida pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, suami Ibu Ida menanyakan tentang keributan yang baru saja Bangun temboknya terjadi. yang lebih tanahnya kita Mas. Tembok yang mana? Yang sebelah atau yang belakang? Yang belakang. Oh, yang belakang. Baru tahu saya kalau ada tembok. Terus gimana katanya tetangga sebelah?
itu mereka nggak mau ganti. Terus tadi ribut sih di sana, habis itu tetap nggak mau ganti, rugi. Gimana terus? Oh, baru pulang udah masalah banyak. Ini aja besok ke Pak Kades aja ya. Oh ya. Minta solusi biar masalahnya cepat selesai, gak panjang nanti masalahnya. Berarti besok bareng ke Akhirnya Pak Ibu Kades Ida menceritakan yang terjadi kepada suaminya. Cepat selesai. Dan setelah menceritakan semuanya kepada suami, akhirnya suami Ibu Ida menyarankan untuk Ibu Ida bertemu dengan kepala desa keesokan harinya. Selanjutnya, Ibu Ida melakukan pertemuan dengan kepala desa untuk menyatakan akan permasalahan mengenai tanah miliknya dengan Ibu Fitri. Ini saya mau konsultasi ya Pak. Saya mau konsultasi Pak. Baik. Konsultasi apa itu, Mas? Ya istri saya yang menjelaskan. Jadi ini Pak, kan kita udah lama merantau. Nah, terus pas pulang-pulang, ya kita kaget soalnya ada itu pembatas lebih tanahnya kita. Jadi ada yang nyerobot tanahnya kita. Nah, terus pas saya ke rumahnya, ibunya itu marah-marah pas saya tanyain gimana enaknya, atau mau beli sebagian tanah yang sudah diserobot atau mau dirobohin itu pagarnya. Terus begitu kata ibunya tetap kekeh nggak mau merobohkan itu Rumahnya. ya. Oh, iya. Tapi sebelum itu saya kan nggak bisa langsung ambil keputusan gitu. Jadi saya juga perlu dari pihak yang mau sampean itu kan bukan ya, yang mau sampai bukan. Jadi coba mungkin yang mau sampean orang yang mau sampai permasalahan itu coba dibawa ke sini sambil bawa saksi-saksi juga, kalau bisa sama berkas-berkasnya. Besok Pak berarti. Nanti kalau bisa biar cepat selesai. Ya Pak. Ya, silakan bisa. Sekarang penting dari saya. Nanti saya udah bilang nanti Mas. Ya, Setelah pertemuan itu, kepala desa mengatakan kepada Ibu Ida untuk mengajak pihak penyerobot atau Ibu Fitri untuk datang langsung ke kantor kepala desa pada siang harinya. Udah lah, masuk. Ini Pak, tetangga saya. Yang tadi sama cerita. Coba gimana kronologi permasalahannya menurut sampean? Jadi memang saya sama saudara saya itu kan bangun rumah itu udah 2 bulan yang lalu. Kemudian ditempati udah sekitar 1 bulan yang lalu. Dan waktu beli itu emang batas tanahnya itu pohon mangganya itu. Jadi saya rasa saya itu nggak lebih batas tanah dari pas beli. Ada surat-suratnya? Kalau misalnya nggak ada. Berarti namanya berlakukan itu pada pohon mangga itu. Namanya ada surat-suratnya? Ada Pak ini surat tanahnya. Saya lihat dulu ya. Jadi ini Mbak, ini kan Mbak siapa namanya Mbak? Ya. Mbak Ida ini pinginnya tembok yang sebenarnya mendengar itu niatnya sama Mbak Ida ini mau dirobohkan, tapi berhubung saya juga kurang paham ya masalah, tapi sama-sama tetangga. Dalam konsultasi tersebut, alhasil para kedua belah pihak masih belum puas akan hasilnya. Teman saya Mereka yang masih lebih ada pada paham pendirian tentang mereka itu. masing-masing. Jadi gimana? Kau Pak? Nggak apa-apa, Pak. Baik, mungkin bisa kembali sini lagi besok. Jadi bagaimana kalau Selanjutnya, sampai kepala desa memerintahkan Mbak mereka Ida untuk ini datang keesokan kembali ke harinya sini besok. untuk melakukan Sambil saya pertemuan dengan panggil ahli teman hukum saya beserta yang dengan ini. kepala desa. Mungkin itu saja dari saya, bisa kembali ke rumah masing-masing.
Sore, jangan duduk. Mana yang satunya? Yang Mbak Ida? belum datang, Pak. Oh, belum datang. Kita tunggu dulu ya, Mbak Ida. Sore, silakan duduk. Bentar ya Mas, Mas dan Mbak, kita nunggu teman saya dulu sebagai penerang ahli itu Mas. Sore, Pak. Sore Pak. Jadi ini ada masalah apa ya, Pak? Ini Pak, coba ceritakan dari keluarga Mbak Ida dulu. Baik, ini jadi Bu, kan saya sama suami saya udah merantau lama. Nah, itu pas pulang-pulang ternyata di bagian belakang rumahnya kita itu ada bangunan baru. Terus itu lebih tanahnya saya. Nah, di situ saya sama suami saya merasa dirugikan. Oh, begitu. Kalau dari Mbak Fitri sendiri bagaimana, Mbak? Jadi kan saya sama saudara saya itu emang bangun rumah itu kan udah dari kisaran 2 bulan yang lalu, kemudian ditempati 1 bulan yang lalu, dan ketika kami beli tanahnya itu emang katanya para saksi itu batas tanahnya itu setelahnya pohon mangganya itu, Mbak. Jadi menurut saya tidak menyerobot tanahnya Mbak Ida. Kalau yang punya sertifikat kira-kira Mbak Ida atau Mbak Fitri? Saya, Bu. Oh iya, jadi gini Mbak Fitri, Mbak Ida juga. Kalau dalam regulasi pertanahan di Indonesia, jadi tidak diperbolehkan adanya penyerobotan tanah tersebut, Mbak, gitu. Jadi apabila Mbak Fitri sebagai seseorang yang nggak mempunyai sertifikat kan, jadi hal itu juga masuk dalam pasal 51 tahun 1960, di mana di situ tertera bahwa dalam penyerobotan tanah tersebut akan dikenakan sanksi selama 3 bulan penjara, Bu, begitu. Jadi menurut saya mungkin Mbak Fitri bisa membeli tanahnya Mbak Ida seperti itu, Bu. Ya nggak bisa, Bu, itu udah jadi tanah saya. Menurut saya tidak menyerobot tanahnya Mbak Ida, jadi batasnya udah pas menurut saya. Mungkin kalau seperti itu masih belum ada jalan tengah ya di antara Bu Ida sama Bu Fitri juga, mungkin bisa melalui mediasi ya. Bagaimana Bu Ida dan Bu Fitri? Kalau emang nggak ada jalan tengahnya, Bu, jadi kita lakukan jalur mediasi saja. Bagaimana? Suami sama setuju? Setuju. Setelah Kalau perdebatan begitu yang saya masih izin belum pulang. memiliki jalan tengah dan dalam persengketaan ini, akhirnya mereka diusulkan oleh ahli hukum untuk melakukan mediasi Bagaimana? terhadap Saudara-saudara mediator di kantor sudah bisa alfakat dipahami? keesokan harinya. Bisa, Pak. Berharap Baik, persekian kalau gitu bisa antara Ibu Ida dan Ibu Fitri bisa selesai. Sama-sama. Selamat datang, Mbak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, Mbak. Jadi gini, kita kesini itu mau melakukan mediasi karena kemarin sudah ke tempat Pak Kades, katanya suruh mediasi ke sini. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie Sagitaria Triwulandari, SH MAH, selaku mediator di kantor ini. Baik, monggo dipersilahkan untuk Mbaknya perkenalkan diri. Baik, nama saya Ida Farida. Mbak. Nama saya Fitriani Dia Ramadhani. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Mbak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak dapat diselesaikan
Maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediator. Mediasi ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak ini saling berdialog dan berunding untuk mencapai kesepakatan. Adapun tata tertib untuk memulai mediasi hari ini yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan. Yang kedua, para pihak tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh menyerang baik kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang kelima, tidak boleh bermain HP. Monggo dipersilakan untuk Mbak Ida menjelaskan keterangannya. Jadi gini Mbak, kan saya udah lama merantau. Terus pas saya pulang, tahu-tahu ada Mbak Fitrinya itu membangun tembok melebihi tanahnya saya, jadi nyerobot tanah gitu Mbak. Nah jadi di sini saya merasa dirugikan. Terus di sini saya juga mempunyai sertifikat tanahnya. Ya, kemudian Mbak Fitri untuk menjelaskan keterangannya. Baik, jadi kan saya itu udah bangun rumah itu udah dari 2 bulan yang lalu kan. Kemudian udah saya tempati dari 1 bulan yang lalu. Waktu saya beli tanahnya itu emang katanya para saksi itu batasnya itu dari pohon mangga. Nah itu jadi menurut saya tidak menyerobot tanahnya Mbak Ida. Sebelumnya apakah sudah menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya? Sudah Mbak, kayak konsultasi, terus penilaian ahli, kemudian ke sini. Dari keterangan ahli tersebut, keterangannya bagaimana Mbak? Jadi gini Mbak, kata penilaian ahlinya tersebut, jika tidak mencapai kesepakatan di penilaian ahli tersebut, maka kita menempuh jalur mediasi. Baik, untuk selanjutnya Mbak Ida dan Mbak Fitri, saya beri kesempatan untuk mengusulkan sebuah penyelesaian sengketa ini. Dipersilakan Mbak Ida untuk menyampaikan. Jadi gini aja Mbak, Mbak Fitrinya mau temboknya dirobohin atau membeli sebagian tanah yang diserobot. Jadi bagaimana Mbak Fitri? Membeli, masa bangunannya udah saya bangun mau dirobohkan. Jadi Mbak Fitri membeli tanah dari Mbak Ida yang sudah diserobot ya. Bagaimana Mbak Ida? Baik. Untuk menyatakan Melalui sebuah proses kesepakatan, mediasi ini, Mbak Ida dan alhasil Mbak mereka Fitri mendapatkan silakan. jalan tengah. Dengan cara Ibu Fitri membayarkan tanah yang telah dibangunnya dengan sejumlah uang atau membeli tanah Ibu Ida. Silakan tanda tangan dulu ya. Sedangkan Ibu Ida juga menyetujui akan hal itu. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih Mbak. Ya. Hati-hati ya Mbak. Mari Mbak. Ya. Agar tidak ada kesalahpahaman lagi, Ibu Ida dan Ibu Fitri mendatangi kantor PPAT untuk mengurus pembaruan tanah mereka. Silakan dulu Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi ini Mbak, kita ke sini. Ini mau perbarui sertifikat tanah. Boleh saya lihat sertifikatnya? Ini prosesnya kurang lebih 1 bulan ya. Nanti datang lagi sini, saya akan kabari. Terima kasih Mbak. Kami pamit dan pulang dulu. Setelah 1 bulan lamanya, Ibu Ida dan Ibu Fitri kembali lagi ke kantor PPAT untuk mengambil sertifikat yang sudah jadi. Ini sertifikatnya sudah selesai ya. Untuk biayanya Untuk biayanya sudah ditransfer Mbak. ini ya untuk Kak Fitri dan ini semua. Silahkan dicek. Terima kasih Mbak. Berakhirlah sengketa, berakhir pula cerita. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kami dan orang-orang di luar sana.